Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Pada video saya yang terakhir 2 hari yang lalu dengan judul "Tanpa Gereja Katolik Tidak Ada Perayaan Natal", video ini banyak respon, tanggapan dari berbagai macam umat, dan saya merasa dari tanggapan itu saya perlu membuat lagi satu video yang kurang lebih mirip supaya melengkapi di video yang lalu. Video ini saya akan menyajikan tentang Natal bukan tradisi Protestan, sehingga perayaan menjadi sesuai selera hati. Saya ulangi lagi, Natal bukan tradisi Protestan, sehingga perayaan menjadi sesuai selera hati. Kalau dilihat dari kajian sejarah gereja, perayaan Natal merupakan buah dari perkembangan liturgi dan teologis gereja perdana, khususnya gereja Katolik dan tradisi Timur, yang baru terbentuk secara jelas pada abad yang keempat. Tradisi Protestan yang lahir lebih dari 1000 tahun kemudian bukanlah pewaris langsung dari proses historis liturgis yang membentuk perayaan Natal ini. Ini bukan dibuat-buat, ini fakta sejarah. Kami sebagai pengajar iman gereja Katolik, memang kami wajib untuk menyampaikan fakta sejarah gereja. Terserah tersinggung atau tidak, memang fakta sejarah memang agak sakit. Tapi suka tidak suka perlu kami menyampaikan bahwa tradisi liturgi Natal itu lahir dari tradisi gereja Katolik. Karena itu, dalam konteks teologis dan historis, dapat dikatakan bahwa Natal bukan tradisi Protestan secara asli, melainkan sebuah perayaan yang kemudian diadopsi tanpa basis liturgi yang kokoh dalam kerangka reformasi. Saya kira video yang lalu juga saya sudah menjelaskan bahwa perayaan Natal dalam komunitas Protestan adalah adopsi dari perayaan Natal dalam gereja Katolik tanpa basis teologis atau liturgi yang kokoh. Yang pertama, akar dari Natal. Akar dari Natal adalah liturgi Katolik, bukan reformatoris. Natal muncul dalam konteks pergumulan teologis gereja purba mengenai misteri inkarnasi. Jadi di sini Natal lahir dari misteri inkarnasi atau teologi inkarnasi. Konsili Nicea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381 menegaskan keilahian Kristus, dan gereja merumuskan kalender liturgi yang menekankan momen utama keselamatan, yaitu kelahiran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tradisi merayakan kelahiran Kristus ditetapkan pada tanggal 25 Desember, tercatat pertama kali dalam Depositio Martyrum tahun 354. Ini juga sudah saya sampaikan pada video yang lalu. Sudah saya jelaskan bahwa pertama kali terdapat di dalam Depositio Martyrum tahun 354. Reformasi Protestan pada abad ke-16 tidak hadir untuk melanjutkan tradisi liturgi ini. Ini fakta sejarah. Saya ulangi lagi. Reformasi Protestan pada abad ke-16 tidak hadir
untuk melanjutkan tradisi liturgi ini, maksudnya liturgi Natal. Sebaliknya, para reformator seperti John Calvin, Zwingli awalnya bersikap sangat hati-hati atau bahkan menolak perayaan-perayaan liturgis yang tidak secara eksplisit dikomandokan oleh kitab suci. Itu juga di video yang lalu sudah saya sampaikan, mereka menolak karena menilai bahwa itu bukan berasal dari kitab suci. Memang kitab suci tidak pernah melaporkan atau mewajibkan perayaan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Dengan gereja-gereja, ini saya ulang lagi, gereja-gereja Puritan di Inggris bahkan melarang Natal selama beberapa dekade karena dianggap bukan skriptura, bukan sola scriptura. Ini sudah dijelaskan, terutama gereja di Amerika melarang abad ke-17 tidak boleh merayakan Natal. Dengan demikian, Natal sebagai struktur liturgi dan teologi serta spiritualitas bukan tradisi asli Protestan. Yang kedua, absennya dasar teologis, dasar liturgis. Perayaan menjadi fleksibel dan sesuai dengan selera hati. Jadi saya ulangi lagi poin yang kedua, absennya dasar liturgi sehingga perayaan menjadi fleksibel dan sesuai dengan selera hati. Saya terus terang, saya sudah tugas lama hidup berekumene, merayakan Natal yang diundang oleh saudara-saudara kita yang dari komunitas Protestan. Saya heran dengan gaya, dengan susunan acara berbeda-beda sesuai dengan selera. Dan saya jadi bingung ya. Saya lama hidup berkomunitas, hidup berekumene dengan saudara-saudara kita yang Kristen Protestan. Mengapa mereka berbeda-beda? Karena apa? Karena tidak ada dasar liturgi, menyebabkan perayaan menjadi fleksibel sesuai dengan selera hati. Karena Protestan tidak memiliki dasar tradisi liturgis yang kuat untuk perayaan Natal, maka tidak ada regulasi teologis dan liturgis yang baku seperti dalam gereja Katolik maupun gereja Ortodoks. Akibatnya, perayaan Natal dalam berbagai denominasi Protestan berkembang secara kreatif, bebas, dan seringkali mengikuti satu, budaya lokal. Yang kedua, kebutuhan komunitas. Yang ketiga, kreativitas pendeta. Yang keempat, selera jemaat. Ini seringkali terjadi di dalam komunitas Protestan. Ini bukan saya mengada-ada, saya mengalami langsung. Ketika saya masih bertugas di paroki-paroki, kalau diundang untuk Natal Ekumene, saya selalu hadir. Dan saya mengalami langsung, bukan dibuat-buat. Seperti ini yang saya alami. Yang berikutnya, ketiadaan tradisi liturgis yang jelas menyebabkan Natal dalam Protestan tidak memiliki ordo, tidak ada masa Advent yang terstruktur, dan tidak ada teologi inkarnasi yang mendalam sebagai dasar ritus. Karena itu bentuk perayaan dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun sesuai dengan preferensi. Ya, ini yang terjadi. Jadi saudara kita yang Protestan jangan tersinggung karena memang ini fakta sejarah yang kami harus sampaikan. Dan saya pribadi mengalami langsung kalau diundang untuk perayaan Natal Ekumenis. Saya jadi bingung, tapi saya tidak menyampaikan apa-apa karena memang bingung. Sepertinya perayaan itu tidak baku. Ya, kadang-kadang setiap orang bisa menyusun liturgi sesuai dengan selera, sesuai kemauan dia. Saya juga heran. Ya, tidak ada patokan, tidak ada yang baku dalam perayaan Natal itu. Sekarang yang ketiga, paradoks sola scriptura.
Paradoks utama muncul dari prinsip sola scriptura yang menolak tradisi gereja sebagai sumber otoritas. Jika kitab suci adalah satu-satunya norma, maka tidak alasan teologis yang kuat untuk merayakan Natal. Sebab, satu, kitab suci tidak pernah memberikan tanggal kelahiran Yesus. Ya. Saya ulangi lagi alasan pertama, kitab suci tidak pernah memberikan tanggal kelahiran Yesus. Lalu pertanyaannya, mengapa komunitas Protestan merayakan Natal pada tanggal 25? Yang kedua, tidak ada perintah eksplisit untuk memperingatinya. Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa komunitas Protestan memperingati perayaan Natal, perayaan kelahiran Kristus? Yang ketiga, para rasul tidak meninggalkan struktur perayaan. Kalau Anda memang betul-betul tergantung kepada kitab suci, Anda baca, tidak ada para rasul meninggalkan struktur perayaan Natal. Namun sebagian besar komunitas Protestan tetap merayakannya. Ini paradoksnya di sini. Ya. Kalau memang betul-betul mengikuti prinsip sola scriptura, Natal tidak ada di dalam kitab suci. Lalu mengapa komunitas Protestan tetap merayakannya? Fenomena ini menunjukkan suatu ketegangan internal ketika perayaan diambil dari tradisi yang ditolak, tetapi tetap dilakukan karena faktor sosial dan budaya gereja. Ditolak tapi tetap merayakan. Ketiadaan fondasi teologis yang jelas menjadi Natal dalam Protestan sangat variatif dan mengikuti interpretasi masing-masing denominasi. Gereja yang satu lain, gereja yang satu lain, gereja yang satu lain. Dan ini saya juga mengalami kebingungan ketika saya menghadiri undangan dari saudara-saudara kita yang Protestan untuk mengikuti Natal. Memang pada awalnya saya keberatan, seperti waktu saya tugas di Natal, saya mengeluarkan surat resmi kepada gereja-gereja Protestan. Saya bilang, mohon maaf, kami yang Katolik tidak bisa mengikuti perayaan Natal sebelum tanggal 25. Sebelum tanggal 25. Kami kalau diundang, kami mohon maaf, yang Katolik tidak hadir. Akhirnya mereka mengerti juga. Dengan surat saya seperti itu, mereka mengerti, maka mereka merayakan Natal sesudah tanggal 25 dan mengundang Katolik, gereja Katolik untuk hadir. Akhirnya saya hadir. Setelah saya hadir, saya melihat gereja yang satu dengan gaya perayaan yang berbeda, gereja yang satu berbeda, yang satu berbeda. Saya menjadi bingung. Tapi karena saya sebagai orang undangan, ya saya harus mengikuti walaupun batin saya bergejolak. Saya harus mengikuti karena saya diundang sebagai tamu, saya harus menghargai. Tapi batin saya memberontak. Kenapa? Karena perayaan Natal itu sangat bervariasi. Gereja yang satu dengan gereja yang lain itu sangat berbeda. Saya ulangi lagi, ketiadaan fondasi teologis yang jelas menjadikan Natal dalam Protestan sangat variatif dan mengikuti interpretasi masing-masing denominasi. Dan ini benar, saya sendiri mengalami, bukan saya buat-buat. Saya menyampaikan apa adanya yang saya alami. Yang keempat, komersialisasi dan budaya pop memperkuat selera hati. Sejak abad ke-19, pengaruh budaya populer mulai dari lagu-lagu Natal, industri hadiah, tradisi Santa Claus, hingga festival musim dingin semakin mendominasi perayaan Natal di dunia Barat. Pada komunitas Protestan yang tidak memiliki kekuatan liturgi tradisional, unsur-unsur budaya pop diterima secara bebas.
Maka mohon maaf, kalau saya mengikuti Natal, saya tidak pernah merasakan perayaan Natal. Karena itu seperti konser musik. Ya, dominasi band. Ya. Saya tidak pernah mengalami, tapi saya sebagai tamu undangan, saya harus menghargai. Tapi sampai berapa lama saya harus menghargai seperti itu? Ya, ini bukan saya buat-buat, ya. Saya waktu saya masih tugas di paroki, saya ikuti karena pertimbangan pastoral. Karena pertimbangan pastoral, dari hati nurani saya sebenarnya sudah menolak. Ya, kembali lagi ke sini. Hal ini memperkuat citra bahwa perayaan Natal dapat dibentuk sesuai dengan kreativitas dan selera. Misalnya satu, drama Natal. Yang kedua, konser band rohani. Yang ketiga, ibadah tematis kreatif. Yang ketiga, pesta dan perayaan komunitas. Yang kelima, Natal yang fokus pada karitas sosial tanpa aspek liturgis. Akar historis dan spiritualitas inkarnasi menjadi semakin kabur. Padahalnya inti perayaan Natal adalah misteri inkarnasi yang dirayakan. Allah yang menjadi manusia, Sabda yang menjadi daging. Ya. Allah yang tinggal di antara kita. Ini menjadi kabur. Kenapa? Karena sifatnya konser. Ya. Pesta dan komunitas. Yang kelima, kesimpulan. Natal yang dipinjam dan dibentuk bebas. Mengapa saya pakai kata pinjam? Saya ulang lagi unsur yang kelima. Natal yang dipinjam dan dibentuk bebas. Saya tidak menggunakan kata mencuri. Saya menggunakan kata dipinjam. Kenapa? Karena saudara-saudara Protestan itu adalah saudara kami yang terpisah. Maka saya tidak berani menggunakan kata mencuri, tetapi kata dipinjam dan dibentuk bebas. Kenapa? Karena memang di mata kami orang Gereja Katolik, komunitas Protestan adalah saudara-saudari kami yang terpisah. Sudah 500 tahun lebih terpisah, dan kami mengharapkan supaya kembali bersatu kita bersaudara. Kembali ke rumah besar, rumah leluhur kita. Ya. Kami selalu menanti Gereja Katolik pintu terbuka untuk saudara-saudara kami yang terpisah untuk kembali supaya kita sama-sama bersatu, sama-sama merayakan Ekaristi. Ya. Oke, kita kembali. Natal yang dipinjam dan dibentuk bebas. Secara ilmiah teologis dapat disimpulkan bahwa satu, Natal bukan tradisi asli Protestan, melainkan tradisi gereja purba yang berakar pada liturgi Katolik dan Ortodoks. Ini fakta sejarah, bukan kami buat-buat. Fakta sejarah, fakta memang sakit, tapi harus kami sampaikan. Ya. Kenapa? Karena sudah berpisah 500 tahun, mayoritas saudara kita yang Protestan tidak mengerti sejarah. Karena sudah terlalu lama berada di luar gereja Katolik. Yang dikenal gereja, yang mereka kenal gereja Katolik adalah menyembah Maria, menyembah patung, menyembah paus. Hanya itu saja yang mereka kenal itu. Dari dulu selama 500 tahun dididik bahwa gereja Katolik ini menyembah patung, menyembah Maria, menyembah paus. Walaupun dijelaskan sudah tidak bisa karena dari kecil sudah dididik seperti itu. Kami menyebut bahwa masalah PMP itu apa? Paus, Maria, dan patung. Ini menjadi senjata bagi saudara kita Protestan untuk mengikat pengikut-pengikutnya supaya benci gereja Katolik. Selama 500 tahun lebih sampai sekarang. Ya. Oleh karena itu, kami dari gereja Katolik selalu berdoa dan menanti supaya kita kembali lagi bersama, kita kembali.
ya, bersatu dalam tubuh mistik Kristus, yaitu Gereja Katolik. Kita kembali ke sini. Karena tidak memiliki tradisi liturgis yang mengikat, perayaan Natal dalam Protestan berkembang sesuai dengan selera komunitas tanpa struktur teologis yang seragam. Sudah saya katakan tadi. Ya, selama 12 tahun lebih saya bertugas di luar di paroki. Saya diundang untuk menghadiri perayaan Natal saudara-saudara kita yang Protestan. Saya hadir karena pertimbangan pastoral. Ya. Tapi hati nurani saya sendiri rasa terganggu sekali selama perayaan. Ya. Jadi terus terang, mengapa saya hadir? Hadir karena pertimbangan pastoral. Karena yang diundang itu oleh gereja-gereja yang terdekat. Maka saya di Gereja Katolik saya hadir. Pertimbangan pastoral. Yang ketiga, prinsip sola scriptura menempatkan Protestan pada posisi paradoks. Menolak tradisi gereja tetapi merayakan sesuatu yang justru lahir dari tradisi Gereja Katolik. Yang keempat, komersialisasi dan pengaruh budaya pop semakin mendorong perayaan Natal Protestan menjadi perayaan yang fleksibel, kreatif, dan seringkali sesuai dengan suka-suka selera pribadi. Suka-suka, mau loncat-loncat, jangkrak-jangkrik, mana, ya, musik, nyanyi, pop, pokoknya tidak ada penghayatan. Sehingga kita yang hadir di dalam itu merasa terganggu. Ini apa? Kita menyembah Tuhan atau konser musik? Ya. Saya mohon maaf, saya tidak punya maksud untuk menjelekkan perayaan saudara kita yang Protestan, tapi ini yang saya alami langsung. Ya, maka saya buat video ini mau menjelaskan kepada kaum muda Katolik bahwa Natal bukan tradisi Protestan sehingga perayaan menjadi suka-suka atau sesuai selera. Karena tidak ada dasar, bukan tradisi Protestan perayaan Natal. Ya, ini menyambung video saya yang lalu itu dengan judul itu, tanpa Gereja Katolik tidak ada perayaan Natal. Ya, tapi ini tinjauan secara genealogi, liturgis dan tradisi. Ya, otoritas tradisi itu yang video yang kemarin. Nah, sekarang saya mau melengkap lagi yang kemarin karena banyak tanggapan sehingga hari ini saya bisa menyampaikan satu video lagi dengan judul Natal bukan tradisi Protestan sehingga perayaan menjadi sesuai dengan selera individu, selera komunitas. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sajian dalam video ini bukan untuk menilai, ya, bukan untuk menilai perayaan-perayaan saudara kita yang Protestan, tetapi membaca secara ilmiah realitas teologis dan liturgis yang membentuk wajah Natal dalam tradisi Protestan modern. Itu maksud saya. Saya membuat video ini bukan bermaksud untuk menilai perayaan Natal saudara kita yang Protestan, tetapi saya membaca secara ilmiah realitas teologis dan historis yang membentuk wajah Natal dalam tradisi Protestan modern. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.